Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberi nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan insyaallah berlanjut dengan kajian taklim rutin setiap Sabtu malam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita semua sekaligus ketua IKN dan takwa Alhamdulillah Bapak Ustaz Didi Saifuddin. Yang kami hormati guru-guru kita Bapak Ustaz Iswar, Bapak Rasul, Bapak Ustaz Amin, yang kami hormati Bapak Ustaz Nabi, dan para guru yang lainnya. Yang kami hormati Bapak-bapak, jamaah, sholat maghrib bersama takwa yang kami cintai. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di akhir barokah syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jemaah salat maghrib dengan Allah. Insyaallah untuk mengisi kajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita dan semua Bapak Ustaz Didi Saifuddin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaalun bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Awaya sadaqallahu adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun yang saya hormati, para muallim, para asatidz, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Pak Ustaz Iswan, yang sama-sama kita hormati, dan para orang tua kita, guru kita juga Pak Ustaz Amin.
selalu membawa senyum, karena beliau itu selalu sumringah, selalu aming-beraming, mana-mana selalu tersenyum. Entah dia itu memang suka tersenyum atau entah dia itu pandai menyembunyikan kesusahan. Yang jelas dia selalu menebar senyuman. Yang saya hormati guru kita juga Pak Ustadz Mardi yang paling istiqomah di Masjid At-Taqwa, karena selalu ada setiap sholat, dan kita pun bisa seperti beliau. Mudah-mudahan kita doakan para guru kita, para asatidz, para muallim, para guru, para pengajar, dan semua tokoh yang ada membersamai kita dalam setiap kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid ini, selalu memberikan keistiqomahan, berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga para jamaah sekalian, para sepuh yang sama-sama hadir di rutinan malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, limpahan karunia, limpahan rezeki yang alhamdulillah selalu dan selalu kita rasakan, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat kebersamaan, nikmat kedamaian, dan nikmat usia. Karena sering saya sampaikan ini sebagai muhasabah dan pengingat untuk diri saya pribadi khususnya, bahwa waktu yang Allah berikan atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk tetap sehat itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat kesempatan, nikmat usia. Karena betapa banyak orang-orang yang diberikan kesempatan hidup tapi tidak bisa menikmati kehidupan, karena ada hal yang direnggut, ada hal yang dicabut, ada hal yang ditiadakan, yaitu ketenangan batin. Dan alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa berkumpul. Saya masih bisa melihat MC kita yang paling ganteng, Bapak Abu Adam Al-Cireboni, yang selalu hadir. Terima kasih Pak. Dan alhamdulillah ada Pak Wito juga sekarang di belakang. Terima kasih Ahmad Masahlan, Pak Marhaban. Kangen sekali rasanya, sudah berapa terakhir ketemu itu tahun 2022. Alhamdulillah ya, sudah ketemu kembali. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Win dan juga semuanya. Ini berbicara soal waktu, hadirin sekalian, berbicara soal kesempatan, berbicara tentang kuota waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena nasihat yang paling baik, nasihat yang paling mengena ke jiwa-jiwa yang membuka diri, yaitu adalah nasihat kematian, Pak Ustadz. Apalagi beliau ini kan selalu sebagai amil, ngawinkan ongko, nguburkan ongko, ngamandian ongko. Seharusnya orang yang paling selalu mengingat itu ya Ustadz Amin. Ada yang dilahirkan, kemudian disyukuri, kemudian di akikoh, ada yang dinikahkan, ada juga yang dimakamkan. Dan siklusnya seperti itu kan. Ada yang dilahirkan, ada yang besar ditumbuhkan oleh Allah, kemudian ada yang ditiadakan. Hari ini tadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nasihat kehidupan. Ada putra atau putri dari saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang masih sangat bayi. Lalu kemudian
kemudian ada orang tua dari tetangga kita yang juga tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di usia kira-kira 45 tahun. Dan pada saat pemakaman itu pun belum selesai, kita juga diberitakan di tetangga kita juga ada yang meninggal. Pada saat pemakaman yang kedua belum selesai. Bayangkan hadirin sekalian, hari tadi kita ditinggalkan 3 saudara kita. Dari mulai yang pertama anak kecil yang usianya 0 tahun, kemudian ada yang berusia 45 tahun, ada juga orang tua yang sudah renta. Pemakaman pertama selesai, kita nunggu pemakaman yang kedua. Lalu pemakaman yang kedua belum selesai, di masjid sudah ada lagi pengumuman kematian. Lalu ketika kita bertanya kepada diri kita, gitu, ketika kita bertanya kepada diri kita, menanya ke jisim kita, dan diri kita, ke hakikat eksistensinya kita di dunia ini, maka pertanyaannya, kapan kita itu berada di posisi dia? Gitu. Ketika pada saat waktu itu tadi kita ikut melaksanakan prosesi pemulasaraan jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, mengantar, memakamkan, mensolatkan, memakamkan, bahkan sampai tiga orang. Lalu ketika bertanya kepada diri kita, nanti suatu saat, hari ini kita menjadi pelaku, hari ini kita menjadi orang yang melaksanakan prosesi jenazah, melaksanakan prosesi pemulasaraan jenazah, tapi akan ada masanya seolah-olah nasihat itu membisikkan kepada kita, ada saatnya kita yang akan diurus, ada saatnya kita yang akan dimandikan, ada saatnya kita yang akan ditangisi. Kalaulah pada hari tadi kita melihat saudara kita menangis karena kepergian saudara kita, ada saatnya suatu hari nanti kita yang menjadi objek tangisan. Kita yang akan menjadi yang dimandingkan, kita akan menjadi tokoh yang dikerumuni itu, kita akan menjadi tokoh yang disolatkan itu, kita yang akan menjadi tokoh yang digotong ke masjid dan disolatkan. Hari ini, hari tadi kita sebagai pelaku pemulasaraan jenazah, akan datang masanya kita semua menjadi objek, menjadi menjadi jenazahnya. Maka nasihat kematian itu adalah nasihat yang memutus segalanya, memutus kenikmatan dunia. Aksiru dikruhadimil ladzat. Ingatlah, perbanyaklah mengingat kematian. Sok dah kalau kita melihat gitu ya, kita membandingkan kehidupan dunia. Kan hidup di dunia itu kan angan-angan. Di dunia itu kan banyak harapan. Di dunia itu kan fata morgana. Dunia itu kan banyak keinginan, rencana, cita-cita. Hayang itu, hayang ieu, geus menang itu, hayang ieu, geus menang ieu, hayang membatur. Geus menang 10, hayang 20, geus 20 panasaran namun 25, geus 25, malam 40, 40 hayang 100. Terus tidak akan selesai. Tapi kalau kita melihat prosesi itu di kehidupan ini, kemudian kita membayangkan pada saat kita memulasarah jenazah, lalu kita tanya ke orang itu, kita berbicara, dia masih punya rencana nggak pada saat dia sebelum mati? Itu pasti punya. Dia punya kemauan pasti banyak. Dia punya cita-cita pasti ada. Tapi kalau datangnya kematian, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, maka selesai.
Geus moal mikiran deui ibadah, Pak Ustaz. Geus moal mikiran deui pamajikan anu cerewet. Geus moal mikiran deui budak anu hese diatur. Geus moal mikiran deui cicilan. Udah istirahat. Putus semua urusan duniawi. Udah selesai. Dan kalau kita membayangkan mungkin arogansi kita saat ini di kehidupan dunia, keinginan kita yang banyak tidak ada henti-hentinya, kemauan kita yang banyak tanpa ada selesainya, urusan dunia, mun geus maot mah selesai. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita bangga-banggakan, ini geus waktu napa geus selesai. Maka di dalam surat Al-Imran Allah mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap nafs, setiap diri kita, setiap pribadi kita itu yang hidup pasti bakal mati. Itu nasihat. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada saat datangnya hari kiamat itulah sesungguhnya pembalasan. Paman jujiha anina, dan barang siapa yang dihindarkan dari api neraka, wa udhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz. Dialah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah semata-mata perhiasan yang kadang menipu, yang kadang membuat kita hilang, membuat kita lupa. Dan kita diingatkan dengan momentum tadi, dan kita diberikan nasihat. Karena kalau kita sering-sering datang melayat yang meninggal, kita doakan keluarganya supaya tabah, kasih semangat. Kita doakan almarhum mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa untuk almarhum dan juga menjadi kebaikan bagi kita datang menjemput keluarganya. Tapi hakikatnya nasihat yang paling besar adalah mengingatkan kepada diri kita bahwa sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut, akan ada masanya kita pun menjadi jenazah. Ada saatnya kita pun menjadi, atau ada saatnya kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ja Jibril, datanglah malaikat Jibril ila Nabi SAW kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dia memberikan nasihat, 3 nasihat. Kata malaikat Jibril, isma sita fa innaka mayyitun wahbib ma sita fa innaka mufarraq wahmal ma sita fa innaka majid. 3 nasihat ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang juga diperintahkan untuk disampaikan kepada kita sebagai umat. Apa nasihat itu? Yang pertama adalah isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah kita sesuka kita di dunia ini, tapi ingat fa innaka mayyitun, bahwa suatu saat kita akan mati. Jadi seolah-olah dikasih pilihan, sok terserah, sok wae hirup, mau ngapain terserah. Arek amal naloba yang sih, arek loba maksiat yang sih, terserah. Tapi kata malaikat Jibril ngasih nasihat, ingat semua akan berakhir. Ingat semua pasti mati. Ingat ada saatnya kita meninggalkan dunia ini. Jadi kan dengan nasihat seperti itu, kalau kita kaji lebih dalam, kalau kita maknai kita maknai redaksinya,
mengharuskan kita pada saat kita hidup di dunia ini, kita memanfaatkan masa hidup itu sebelum datang masanya kematian. Memang kalau dalam redaksinya sok terserah, cuma terserah. Kalau masih mangga, kalau amal terserah. Tapi ingat suatu saat akan dipertanggungjawabkan, ada saatnya mati. Kalau nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap hidup itu pasti bakal mati. Kulinal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya kematian itu yang kita lari dari kematian itu, yang mungkin kita ikhtiar untuk menghindar menjauh dari kematian itu, yang kita berusaha hidup sehat, ingin panjang umur dan sebagainya. Katakan kepada mereka, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Meskipun kita berusaha menjaga umur yang panjang, olahraga, minuman sehat, 4 sehat 5 sempurna dijaga, hidup kemana-mana dikawal, kesehatan tim dokter ngikuti dan sebagainya. Yang giliran datang penyakitnya, giliran datangnya kematian, nggak bisa ya dihindari. Alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan liqo, akan bertemu, mulaqikum, akan menemui. Bahkan walaupun tufi burujin musayyadah, meskipun kita berada di tembok ngumpet gitu, di tembokan yang kuat, dinding yang kuat, di situ kita bersembunyi karena kita ingin menghindar dari kematian. Fa innahu mulaqikum, kita semua tetap akan kembali. Kita semua tetap akan berpulang ke rahmatullah. Ada saatnya kita akan wafat, dan itu pasti, tidak mungkin tidak, karena kita hidup. Maka malaikat Jibril menyampaikan nasihatnya, ismasita fa innaka mayyitun, yang pertama. Yang kedua adalah wahbib masita fa innaka mufarrad. Cintai apa yang kalian sekalian cintai, yang pantas untuk dicintai. Kumpulkan apa yang menjadi kesukaan kita, lakukan apa yang menjadi hobi kita. Silakan, kata malaikat. Tapi ingat, baiknya kamu kita semua akan berpisah. Kita mencintai dunia, kita suatu saat akan berpisah dengan dunia. Kita mencintai jabatan kita, ingat, boleh nggak cinta jabatan dengan narasi dan redaksi seperti itu? Kata malaikat boleh. Tapi di akhirnya ingat, final mufaraqah, kita akan semua berpisah. Jadi jabatan yang kita banggakan hari ini, suatu saat pasti akan berpisah. Harta yang banyak yang mungkin jadi kebanggaan kita hari ini, suatu saat akan selesai, akan hilang. Anak mungkin yang kita bangga-banggakan hari ini, kita akan berpisah. Rumah yang mungkin punya banyak, 2, 3 dan sebagainya, akan juga kita berpisah. Pada saat wafat sudah selesai, mereka tidak ikut. Harta yang banyak, jabatan yang kita bangga-banggakan, semua tidak ikut. Akan mufaraqah, akan berpisah semua dengan kita. Jadi lamun geus melihat kena titik kematian itu pada geus ada harganya. Kalau kita sudah ketemu dengan titik itu, sudah sadar akan adanya fenomena, adanya kejadian yang tidak mungkin kita hindari dalam kematian itu, maka rasanya nggak ada harganya. Maka semua yang kita banggakan itu nggak ada nilainya. Karena apa? Sesaat. Dunia ini sesaat. Dunia ini adalah kesementaraan yang nyata. Kalau sudah ada saatnya berpisah, sudah selesai. Jabatan akan berpisah. Jangankan meninggal, ketika diganti oleh orang lain sudah selesai hilang.
Ketika masa pensiun sudah gak bisa kembali lagi, apalagi diputusnya dengan kematian. Mungkin harta yang kita bangga-banggakan selesai, akan jadi milik ahli waris, dikuasai ku istri istri pakai modal kawin deui batur kan. Kalau istri yang meninggal suaminya masih nikah lagi, selesai. Inilah mengguru ayam segala rupa, namun miskin orang. Lalu fungsinya nasihat itu buat apa? Lalu nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu buat apa? Bukan berarti mematahkan semangat hidup, bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh menikmati hidup, bukan. Sok nikmati hidup, tapi ingat hidup bakal selesai. Sok kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, nikmati dunia, walatan sanasi bakal minat dunia, jangan sia-siakan kehidupan dunia. Hanya saja malaikat menyampaikan, ingatlah dunia yang dibanggakan itu bakal pisah. Bukan berarti jangan menikmati, bukan berarti gak boleh kaya, bukan berarti hidup kita harus menderita, bukan. Tapi nikmati hidup, walatan sanasi bakal minat dunia, nikmati hidup semampu kita, sekemampuan kita atas dasar apa yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sodako yang mau bisa kalau tanpa adanya harta. Sodako bisa modalnya kecil tapi pahalanya kecil dengan apa? Senyuman. Tapi yang pahalanya banyak ya dengan materi, bantu. Bagaimana bisa kita menyumbang dengan materi kalau materinya nggak ada? Berarti kaya itu harus dong, harus. Yang nggak boleh apa? Yang nggak bolehnya itu kaya tapi lupa diri. Karena kita juga diperintahkan untuk menikmati hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, nikmati sesuai dengan apa yang diperintahkan. Allah menciptakan gunung-gunung, menciptakan buah-buahan, menciptakan kehidupan. Apalagi di Indonesia yang subur makmur untuk dinikmati. Hanya saja dalam pesan itu malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ismasita wa inna kamayyitun. Yang pertama, hidup, silakan hidup sesuka kita, semau kita, tapi ingat fa inna kamayyitun, kita semua bakal mati. Pada saat kematian sudah selesai. Apa yang kita miliki pasti ditinggalkan. Yang katanya cinta mati selesai. Katanya dia seorang pemimpin, banyak anak buahnya, banyak rakyatnya, dan semua akan ditinggalkan, akan ada lagi tokoh yang baru, akan ada lagi yang dicintai oleh masyarakat yang baru. Kita yang sudah lama ditinggalkan, apalagi sudah meninggal. Wahbib masih tapain kamu parokoh, cintai apa yang bisa kita cintai, apa yang kita inginkan, sok cintai. Tapi ingat kata malaikat Jibril, baiklah kamu parokoh, kita semua akan berpisah. Kemudian yang ketiga, wa'mal masih tapain kamu cintai, dan sok lakukan apa yang kita lakukan, amalkan apa yang ingin kita amalkan. Baiklah kamu, tapi sesungguhnya semuanya akan ada perhitungan, semuanya akan ada pertanggungjawaban. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi pada kesimpulannya adalah kehidupan dunia yang sedang kita jalankan hari ini, yang Allah berikan kesempatan hidup saat ini, yang Allah berikan kemampuan kita untuk menikmati, berjalan, membersamai orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Kita harus ingat, kita harus sadar bahwa suatu saat pasti bakal meninggal, bahwa suatu saat kita akan mati, bahwa suatu saat apa yang kita cintai akan berpisah. Secinta apapun tetap pisah, sesayang apapun tetap akan ada penggantinya. Kita diingatkan dengan momentum tadi,
ketika ajal datang yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak akan pernah ditahan, tidak akan pernah salah waktu. Ketika saatnya wafat, maka wafat, dan tidak akan bisa dipercepat. Kalau belum waktunya Allah menentukan kematian seseorang, maka tidak akan pernah ada kematian. Tapi kalau Allah sudah menentukan jatahnya, habisnya kuota hidup kita, Allah memastikan bahwa detik itu, tanggal itu, hari itu kita wafat, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa mengakhirkan. Walaupun tumpi burujin musayyadah, meskipun kita sekeras apapun kita menahan kematian, dan kita tidak pernah tahu kapan. Usia tidak berarti menjadi jaminan. Kesehatan juga tidak bisa menjadi jaminan. Saya mau masih muda, siapa tahu? Yang muda juga. Saya mau makin sehat, saya mau kondisinya sehat, siapa tahu? Cara Allah memberikan, menjemput kita di kematian itu dengan cara kecelakaan dan sebagainya, dan kita tidak tahu. Maka hal yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan itu. Kematian itu bukan hanya hal yang harus ditakuti, bukan. Perpisahan dengan dunia ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kenapa? Karena ditakuti atau tidak tetap akan datang kematian itu. Sieun teu sieun teh da urang mah pasti. Daripada sieun menderita bahwa aing arek maut jadi suka dan sebagainya, tetap pasti datang. Apa hal yang paling baik dilakukan adalah persiapan. Persiapan untuk menggapai kematian. Ikmali dunyaka ka'anna ta'isu abada wa amali akhirataka annaka tamutu. Hidup melihat sisi aspek duniawi, bayangkan bahwa kita akan hidup selamanya. Tapi pada saat ibadah kita harus membayangkan bahwa kita akan mati besok. Itu muncul balansi, muncul keseimbangan, bahwa nikmati hidup di dunia, dan itu akan menjadi media untuk menggapai kebahagiaan kita di akhirat, yaitu menggapai sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia, matinya sa'id, wafatnya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah target kehidupan kita semua. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang-orang yang senantiasa pada saat kita hidup, Allah memberikan kita kemampuan untuk menjaga nilai-nilai istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita menjadi pribadi yang senantiasa sabar ketika Allah menguji kita, karena sesungguhnya ujian itu tidak lama, menjadi lama. Ujian itu adalah kesementaraan yang ada. Pada saat Allah menguji kita atau menjadikan kita menjadi pribadi yang kaya, yang banyak rezeki, yang banyak kemewahan, maka kita menjadikan hamba yang senantiasa bersyukur dan sadar bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki adalah kesementaraan juga yang sesaat, karena akan ada masa yang semuanya berpisah. Hiduplah sesuka hati kita, tapi ingat kematian akan menjemput kita. Cintai apa yang kita cintai, silahkan cintai di dunia ini apa yang kita cintai, tapi harus ingat bahwa suatu saat kita akan berpisah. Dan beramal, berperilakulah sesuka hati kita, tapi ingat amal itu akan menjadi pertanggungjawaban kita dan akan dipintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sadar akan hal itu semua, sesungguhnya manusia adalah daya dan upaya selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Karena sesungguhnya innal mauta la tafiruna min fa innahu mulaqib summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada. Sesungguhnya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itulah yang mengatur hakikat segala kehidupan kita di dunia ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan dan bersabar atas apa-apa yang menjadi ujian bagi kita sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.